Dimitri cemburu melihat Diandra bersama dengan Jordan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Sepertinya memang Dimitri dan Diandra ini tidak akan pernah bisa untuk dipisahkan ya guys ya. Dan sepertinya juga tidak akan pernah bisa untuk merelakan satu sama lain dengan pasangan yang lain. Kita tahu kalau Diandra benar-benar banyak sekali cobaan di hidupnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau Diandra adalah penyebab kehancurannya Dimitri. Kita tahu kalau Dimitri itu benar-benar bisa dibilang hancur sehancur-hancurnya. Hidupnya jadi tidak berguna selama 7 tahun lamanya, itu semua gara-gara Diandra. Gara-gara Diandra lebih memilih untuk kebahagiaan keluarga dia dibandingkan dengan kebenaran yang semestinya diungkapkan. Jujur Mimin cukup kecewa sih dengan sosok Diandra di sinetron ini. Karena buat apa dia nangis-nangis, dia terlihat baik, kalau sebenarnya dia juga yang menghancurkan hidup orang lain. Ini tuh Dimitri itu gak bersalah ya guys ya. Kalau kita runut nih dari awal, Dimitri itu bisa dibilang lebih dari segalanya lah. Dia ganteng, kaya raya, bahkan keluarga Dimitri pun juga mau aja gitu menerima kehadirannya Diandra di kehidupannya Dimitri dan ingin diperistri oleh Dimitri. Kemudian Dimitri juga bisa dibilang baiknya minta ampun. Sayangnya, cintanya juga tulus sama Diandra. Tapi Diandra membalas dengan ya kejahatan. Walaupun memang Diandra ini tulus juga mencintai Dimitri, tapi gara-gara kenal sama Diandra, Dimitri jadi harus menanggung tuduhan kalau dia yang menghamili Yunita. Sayangnya belum sempat dia membuktikan kalau dia itu tidak bersalah, dia malah dituduh menabrak wanita hingga meninggal dunia. Padahal itu semua adalah kelakuan dari Mira, ibunya si Diandra, ibu angkat ya, dan ibu kandung dari Yunita. Kemudian bapak si Diandra ini hampir meninggal dunia. Diandra jadi tidak tahu harus memilih yang mana. Ya akhirnya dia lebih memilih untuk nyawa bapaknya ini bisa selamat karena diancam sama Yunita dan Mira kalau dia buka suara tentang kecelakaan tersebut dan membiarkan Dimitri bebas, ya siap-siap saja nyawa ayahnya akan melayang. Tapi setelah ayahnya sudah sehat, sudah sembuh, Dimitri berhasil dipenjara, bapaknya juga gak ngapa-ngapain. Nah ini nih yang bikin Mimin tuh jadi kesal banget sama keluarganya Diandra. Sebaik-baik apapun Pak Umar juga ya, dan gimana Pak Umar berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi Diandra, tetap aja dia tidak pernah bisa berhasil untuk tegas kepada Yunita dan Mira yang selalu membuat hidupnya Diandra menderita. Sekarang Diandra jadi tulang punggung keluarga. Dia juga dicap sebagai wanita yang sangat amat jahat di mata laki-laki yang sangat amat dia cintai. Jadi kayak yang apa banget gitu ya Diandra ini sekarang. Dibilang dia baik, dia juga jahat sama Dimitri. Dibilang dia jahat, dia juga sayang banget sama anaknya si Yunita, si Freya. Dia berusaha juga untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarga dia, mencari uang, menjadi tulang punggung keluarga. Jujur Mimin agak mempertanyakan juga sih kenapa alur ceritanya seperti ini ya guys ya. Makanya banyak sekali yang protes nih dengan alur cerita yang seperti ini gitu. Karena kalau bagi Mimin, sinetron ini tuh fokusnya bukan sama Diandranya, tapi sama Dimitrinya. Karena Dimitri yang dirugikan. Dimitri yang benar-benar sengsara.
Dan sekarang ketika Dimitri ingin balas dendam sama Diandra itu juga nggak salah. Walaupun memang kita tahu cinta Dimitri itu akan lebih besar dari rasa dendamnya terhadap Diandra. Apalagi ketika semuanya sudah diketahui ya, fakta-faktanya. Surat-surat yang disimpan sama bapaknya Dimitri dari Diandra itu tuh bakalan dibaca semuanya sama Dimi, sehingga Dimi melunak hatinya. Dia akhirnya tahu kalau Diandra itu sebenarnya ingin tulus meminta maaf sama dia, tapi gara-gara dia tidak punya muka karena sudah bersalah, ya makanya Diandra nggak bisa gitu secara langsung meminta maaf kepada Dimitri. Dan itu sepertinya akan membuat Dimitri ya jadi melunak kalau Dimitri akan tahu apa yang sudah dilakukan oleh Diandra sejak dia di penjara. Nah sekarang ya memang takdir ya guys ya, membuat Dimitri sekarang jadi dekat sama Melisa. Di sisi lain Diandra akan dekat dengan Jordan, kakaknya Melisa. Dan kalian tahu apa? Ibu dari Jordan dan Melisa ini merupakan ibu dari Diandra juga. Jadi ibunya Melisa dan Jordan ini pernah sepertinya menikah dengan Pak Umar, namun mereka bercerai. Sehingga Diandra dibesarkan oleh Pak Umar. Nah, yang jadi pertanyaan Mimin, apakah umur Diandra dengan umurnya Melisa ini sama? Atau bahkan sama dengan umurnya Jordan? Ini dipertanyakan sekali ya guys ya. Dan nanti akan kita ketahui di beberapa episode ke depan. Kemudian di sisi lain, kedekatan Diandra dengan Jordan sepertinya bakalan luar biasa sekali. Karena ya tak bisa dipungkiri kalau mereka ini kan satu ibu ya. Tapi yang sebenarnya masih jadi pertanyaan ya guys ya, apakah Jordan ini beneran anaknya ibunya yang sekarang atau enggak gitu. Karena kalau emang iya, kenapa malah jadi seumuran gitu? Kenapa diceritain seolah mereka ini seumuran tapi ibunya Diandra dan ibunya Jordan ini kok punya dua suami atau gimana gitu. Jadi masih dipertanyakan sekali nih guys. Tapi yang bisa dipastikan kalau ibunya Diandra itu adalah ibunya Melisa dan Jordan ini. Dan kemudian di sisi lain kita juga akan mencari tahu juga kira-kira apa yang akan terjadi di hubungannya Diandra dan Dimitri ketika Dimitri melihat kedekatan Jordan dengan Diandra. Dan entah kenapa Mimin jadi berpikir nih guys, tiba-tiba ya kepikiran di otaknya Mimin, kalau sepertinya ibunya Diandra kandung ini meninggalkan Pak Umar untuk menikah dengan suaminya yang sekarang yang kaya raya. Pak Umar ini kan udah kayaknya pernah kaya raya tapi bangkrut ya guys ya. Dan dia tak sudi gitu untuk membesarkan Diandra. Makanya Pak Umar menikahlah dengan Mira. Tapi Miranya juga gak sayang sama Diandra. Cuma Pak Umar yang sayang sama Diandra. Dan bahkan ibu kandungnya Diandra itu gak pernah mencari informasi sedikit pun tentang Diandra. Dan dia malah meninggalkan Pak Umar demi laki-laki lain yang lebih banyak uang gitu. Lebih kaya raya. Sebenarnya alur ceritanya agak sedikit pelik ya guys ya. Konfliknya juga masih banyak yang dipertanyakan gitu. Jahatnya Yunita, jahatnya Mira, jahatnya Jupiter, itu tuh masih belum bisa dibongkar tentunya. Kemudian Melisa juga sepertinya bakalan jahat. Jordan sepertinya akan berusaha untuk mendekati Diandra, tapi bakalan ditolak mentah-mentah ketika ibunya tahu kalau ternyata Diandra itu adalah anak dari Umar. Dan pada akhirnya ibunya ini bakalan kaget juga setelah meninggalkan Diandra bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya, dia baru dipertemukan sekarang. Tuhan mempertemukan dia dengan anak kandung dia, tapi apakah dia bakalan mengakui? Ya tentu tidak akan semudah itu. Kembali lagi ke cinta segitiga nantinya di antara Jordan, Diandra, dan Dimitri. Nanti Jordan bakalan jauh lebih banyak hubungan nih guys sama Diandra. Karena Diandra juga pinter kayaknya ya. Dan bisa diandalkan juga di perusahaan.
Nanti dia bakalan mengandalkan semuanya terhadap Diandra. Diandra juga akan mengurus semuanya di perusahaan tersebut dan secara tidak sengaja berhubungan dengan Dimitri. Tentu hal ini membuat hati Dimitri jadi merasa sangat amat berat sekali untuk bisa bekerja sama dengan Diandra. Karena walau bagaimanapun dia masih sangat amat dendam dengan Diandra dan mempertanyakan apa yang membuat Diandra itu jadi memberikan kesaksian yang malah memberatkan Dimitri 7 tahun yang lalu dan membuat Dimitri harus masuk penjara. Nanti kita bakalan melihat ya guys ya, apakah hubungan Diandra dan Dimitri ini akan membaik setelah ini atau gimana. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.